Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sudah bukan berita yang baru bahwa gereja-gereja Eropa mulai kehilangan jemaat. Adanya sekularisasi, liberalisme, peningkatan kebutuhan finansial dalam gereja yang membebani jemaat, ketidakmampuan gereja dalam beradaptasi dengan pergolakan zaman, bahkan sakit hati yang timbul karena hamba Tuhan, menjadi beberapa alasan gereja kehilangan jemaatnya, khususnya pada bagian sakit hati yang ditimbulkan oleh hamba Tuhan. Sejarah mencatat setidaknya sejak tahun 1950 hingga 1970 ada 216.000 kasus pelecehan oleh hamba Tuhan sehingga jemaat meninggalkan gereja. Pada masa kini, jemaat mulai undur diri karena hamba Tuhan sadar atau tidak sadar melakukan spiritual bullying lewat mimbarnya, dengan cara menjadikan kehidupan jemaat sebagai sarkas yang terang-terangan, membandingkan plus minus antar gereja, menggumbar aib saat jemaat konseling, menyindir, nyinyir saat berkhotbah, dan lain sebagainya, dengan pemakaian ayat Alkitab yang asal. Ironis sekali apabila gereja dipimpin oleh hamba Tuhan dan dipenuhi jemaat yang kerap kali melakukan spiritual bullying menggunakan firman Tuhan. Sementara firman Tuhan ialah pesan Allah yang kudus bagi kita dan tidak semestinya diselewengkan dengan motif-motif tertentu. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa firman Tuhan layaknya pedang bermata dua. Artinya berlaku bagi si penyampai firman dan si penerima firman. Dengan mengenakan kacamata ini, saya mengajak kita merenungkan kembali apa arti menghidupi firman Tuhan berdasarkan teks yang kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Yang pertama adalah menyatakan kesalahan. Orang percaya dituntut untuk hidup dan melakukan kebenaran. Apabila ada kesalahan, maka firman Tuhan menjadi tolak ukur untuk menegur. Kita dapat membacanya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dan dengan kacamata yang sama, ketika kita menyatakan kesalahan, bukan berarti hanya kesalahan orang lain saja, melainkan juga kesalahan kita. Sebelum menuding kesalahan orang, mari lihat diri sendiri. Apakah mampu untuk lolos dari kesalahan yang sama? Contohnya, jangan berzinah, tetapi YouTube story-nya Bigo Live. Jangan mendua hati, tetapi masih chatting mesra dengan mantan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memperbaiki kelakuan. Setelah menyatakan kesalahan, langkah selanjutnya ialah memperbaiki kelakuan yang salah tersebut menjadi kelakuan yang benar. Karena tak cukup tahu kesalahan tapi tak melakukan yang benar.
Sebelum memperbaiki kelakuan orang yang salah, mari kita menjadi teladan. Adakah kelakuan kita sudah benar? Contohnya, kita tampil rapi dan menawan di gereja. Sementara keadaan kamar tidur kita berantakan seperti habis tertimpa bencana alam. Yang ketiga adalah mengajar dan mendidik orang. Setelah memperbaiki kelakuan, maka bagian ini mengajarkan kita untuk melakukan hal yang prinsip dan yang bukan. Prinsip didikan itu haruslah firman Tuhan, bukannya kebiasaan, adat istiadat tertentu, atau apa yang dirasa baik. Contohnya, memarahi anak saat ujian tidak lolos, sementara mentolerir anak bila absen ibadah di gereja. Dengan demikian, si penyampai maupun si penerima firman Tuhan telah anti spiritual bullying. Hanya mampu menyampaikan, namun tak mampu menerapkan. Itu sebabnya pemberitaan firman Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran bahwa sebelum menyatakan kesalahan orang lain, memperbaiki kelakuan orang lain, mengajar dan mendidik orang lain, kita telah tuntas menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, bahkan mengajar dan mendidik kita. Firman Tuhan diberikan Allah kepada kita untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar, serta mendidik kita agar kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, bukannya perbuatan yang timpang yang nanti kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-17. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan jika sebentar kami hendak memulai kegiatan aktivitas kami, pimpin dan sertai kami agar kami mampu menghidupi firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman yang setia, apapun situasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.